Hai, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan proposal bisnis dari perusahaan IKEA Indonesia. Langsung saja kita simak videonya. Check it out! Di sini saya akan menjelaskan mengenai isi proposal bisnis dari perusahaan IKEA Indonesia. IKEA Indonesia adalah bagian dari jaringan global IKEA yang menyediakan furniture dan perlengkapan rumah tangga yang fungsional, terjangkau, dan bergaya. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kenyamanan dan estetika rumah melalui produk yang berkualitas tinggi. Dengan lebih dari 1.000 produk, kami memenuhi kebutuhan generasi muda dan keluarga baru, seiring dengan meningkatnya permintaan untuk furniture yang terjangkau. Strategi pemasaran kami mencakup kampanye digital dan pengalaman belanja yang menarik, serta program loyalitas untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Tujuan kami adalah menjadi pemimpin pasar furniture di Indonesia dengan pertumbuhan berkelanjutan dan perluasan jaringan toko, berlandaskan pada keberlanjutan, inovasi, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, kita akan membahas tentang situation analysis dari perusahaan IKEA Indonesia. Seiring meningkatnya tren gaya hidup minimalis dan ramah lingkungan, serta kebutuhan konsumen yang berubah akibat tren work from home, IKEA Indonesia menghadapi beberapa dinamika pasar yang signifikan. Saat ini, konsumen lebih mengutamakan produk yang fungsional, fleksibel, dan hemat ruang, yang dapat memperbaiki kualitas hidup di rumah. Fenomena utamanya ada 3. Yang pertama itu ada gaya hidup ramah lingkungan, yang kedua ada permintaan furniture fungsional, dan yang ketiga ada pengalaman belanja digital. Kemudian yang selanjutnya adalah target audience. PT IKEA Indonesia menargetkan segmen pasar strategis melalui pendekatan segmentasi geografi, demografi, psikografi, dan perilaku. Yang pertama yaitu segmentasi geografi, fokus kepada kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Bali. Pemilihan ini didasarkan pada kepadatan penduduk, urbanisasi, dan aksesibilitas yang baik untuk toko. Yang kedua, segmentasi demografi. Target utama mencakup keluarga muda yang berusia 25-40 tahun yang mencari furniture yang praktis dan terjangkau. Yang kedua, kelas menengah ke atas yang berinvestasi dalam produk yang berkualitas. Yang ketiga, generasi milenial dan Gen Z yang terhubung dengan digital dan menghargai desain yang inovatif. Kemudian yang ketiga, segmentasi psikografi, yaitu pelanggan dengan gaya hidup yang modern dan mengutamakan desain minimalis, individu yang peduli lingkungan dan memilih produk ramah lingkungan. Yang ketiga, pelanggan yang menghargai nilai keluarga dan solusi yang mendukung interaksi sosial. Yang keempat yaitu segmentasi perilaku, yaitu pelanggan yang melakukan riset sebelum membeli dan mengandalkan media sosial untuk informasi. Kemudian, mereka menghargai pengalaman berbelanja yang interaktif baik online maupun di toko. Lalu ada loyalitas terhadap merek yang memberikan pengalaman positif dan kualitas yang baik. Selanjutnya ada strategi penjualan dari perusahaan IKEA Indonesia. Di sini kita mempunyai 4 strategi. Yang pertama ada strategi harga. Strategi bundling yang akan ditawarkan seperti paket ruang kerja dan ruang tamu yang lebih hemat saat dibeli bersamaan. Lalu strategi yang kedua ada strategi promosi. Promosi dilakukan melalui kampanye diskon akhir pekan dan liburan serta program loyalitas digital pada aplikasi IKEA yang memungkinkan pelanggan mengumpulkan poin untuk diskon. Strategi yang ketiga ada produk. Fokus pada produk yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Indonesia termasuk furniture hemat ruang, dekorasi mudah pasang, dan produk ramah lingkungan. Lalu strategi yang keempat ada tempat. Selain memperkuat toko fisik, IKEA akan mengoptimalkan pengalaman belanja online melalui situs dan aplikasi yang mudah diakses. Layanan pengiriman cepat dan click and collect juga akan ditingkatkan. Lalu kita masuk ke dalam taktik penjualan pada perusahaan IKEA Indonesia. IKEA menggunakan 5 media sosial untuk memasarkan produknya. Yang pertama melalui Instagram. IKEA fokus pada konten inspiratif seperti ide dekorasi dan tutorial DIY dan menggunakan IG Stories dan Reels untuk tips singkat. Mengupload sebanyak 3-5 kali dalam seminggu dan mengupload IG Stories setiap hari. Sosial media yang kedua ada TikTok. IKEA mengikuti tren dan tantangan dekorasi dengan tagar populer, bagikan tips cepat dan IKEA Hacks untuk milenial dan Gen Z, mengupload sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. Sosial media yang ketiga ada Facebook. IKEA menampilkan event virtual, promo khusus, polling desain, dan artikel informatif cocok untuk audiens keluarga. Diupload sebanyak 2-3 kali dalam seminggu dan event bulanan. Sosial media yang keempat ada Twitter. IKEA menggunakan tips singkat, tweet, dan hashtag ide IKEA dan respon cepat untuk interaksi langsung dengan pelanggan. Diupload sebanyak 5-7 kali dalam seminggu. Lalu sosial media yang terakhir ada YouTube. IKEA menyajikan video inspiratif dan tutorial DIY termasuk serial keberlanjutan,
Fokus pada konten mendalam dengan durasi 5-15 menit, diupload sebanyak 2-3 kali dalam per bulan. Lanjut kita masuk ke dalam cara mengimplementasikannya. Di sini kita membagi dalam 3 konteks. Konteks yang pertama dalam kerangka waktu. Di bulan pertama, IKEA mempersiapkan dengan riset audiens, perencanaan konten, dan kolaborasi dengan influencer. Di bulan kedua sampai ketiga, IKEA meluncurkan kampanye media sosial dengan konten interaktif, polling, dan UGC. Di bulan 4 sampai ke 6, IKEA mengoptimalisasi melalui analisis kinerja dan penyesuaian konten berdasarkan umpan balik. Pasca 6 bulan, IKEA memeliharakan dengan evaluasi bulanan untuk menjaga keterlibatan audiens. Konteks yang kedua yaitu tugas tim. Tim yang pertama ada tim konten. Tim konten membuat dan merancang konten visual dan copywriting serta evaluasi bulanan. Lalu ada tim engagement. Selanjutnya kita masuk ke dalam cara mengimplementasikannya. Di sini kita membagi dalam 3 konteks. Yang pertama dalam konteks kerangka waktu. Di bulan pertama, IKEA mempersiapkan dengan riset audiens, perencanaan konten, dan kolaborasi dengan influencer. Lalu di bulan kedua sampai ketiga, IKEA meluncurkan kampanye media sosial dengan konten interaktif, polling, dan UGC. Di bulan keempat sampai ke-6, IKEA mengoptimalisasi melalui analisis kinerja dan penyesuaian konten berdasarkan umpan balik. Lalu di bulan pasca 6 bulan, IKEA memeliharakan dengan evaluasi bulanan untuk menjaga keterlibatan audiens. Kita masuk ke dalam konteks yang kedua yaitu tugas tim. Tim yang pertama ada tim konten yaitu membuat dan merancang konten visual dan copywriting serta evaluasi bulanan. Lalu tim kedua ada tim engagement. Di sini ada interaksi harian dengan audiens, menjawab komentar dan pesan. Lalu ada tim analisis. Tim analisis itu mengukur keterlibatan dan konversi laporan bulanan ke manajemen IKEA. Lalu konteks yang ketiga ada pemeliharaan berkelanjutan. Di sini ada komunikasi rutin, rapat bulanan dengan IKEA untuk membahas kinerja, tren, anggaran, dan penyesuaian strategi. Yang kedua ada delegasi tugas. Tim mengelola kalender konten, interaksi harian, dan analisis bulanan dengan kampanye khusus setiap 2-3 bulan. Baik, selanjutnya di sini adalah goals dan outlook. Yang pertama yaitu goals. IKEA Indonesia menetapkan beberapa tujuan strategis untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Perusahaan menargetkan pertumbuhan penjualan tahunan sebesar 15% dalam 5 tahun ke depan dan berencana membuka 5-7 toko baru di lokasi strategis dalam 3 tahun. IKEA juga berkomitmen untuk meningkatkan proporsi produk ramah lingkungan hingga 50% dan mencapai kepuasan pelanggan hingga 90% melalui pelatihan staf dan peningkatan layanan. Inovasi teknologi seperti aplikasi mobile dan augmented reality akan ditetapkan untuk menarik generasi milenial dan Gen Z. Di media sosial, perusahaan ingin meningkatkan jangkauan dan keterlibatan sebesar 30% dalam 6 bulan, serta menambah pengikut 50% dalam 1 tahun. Program loyalitas dan tanggung jawab sosial juga akan diluncurkan, sementara biaya operasional akan dikurangi sebesar 10% dalam 2 tahun. Dengan tujuan ini, IKEA Indonesia siap memastikan pertumbuhan berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu adalah outlook. IKEA Indonesia menghadapi prospek positif di industri furniture, didorong oleh pertumbuhan kelas menengah, urbanisasi, dan kesadaran akan desain interior yang fungsional. Permintaan akan produk furniture terjangkau dan berkualitas diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi di kota-kota besar. Tren keberlanjutan juga menjadi penting, dengan konsumen lebih memilih merek yang menunjukkan komitmen terhadap praktik ramah lingkungan. IKEA Indonesia berencana mengembangkan produk berbahan berkelanjutan dan meningkatkan pengalaman berbelanja baik di toko maupun online. Dengan analisis faktor ekonomi, sosial, dan teknologi yang mendalam, perusahaan siap beradaptasi dengan perubahan pasar dan memanfaatkan peluang yang ada, termasuk kemitraan strategis dengan pemasok lokal untuk memperkuat kehadiran merek dan rantai pasokan. Lalu kita masuk ke dalam plans and fee.
atau anggaran dan biaya dalam perusahaan IKEA Indonesia. Di sini ada 6 kategori. Yang pertama ada rencana pemasaran dan penjualan, ada analisis pasar dan target konsumen dengan estimasi biaya 500 juta, dan ada strategi pemasaran dengan estimasi 5 miliar per tahun. Ada pemasaran digital dan e-commerce dengan estimasi biaya 12.500.000 dengan pengembangan dan pemeliharaan per tahun. Lalu ada pemasaran tradisional secara offline dengan estimasi biaya 3 miliar per tahun, dan ada promosi dan diskon dengan estimasi biaya 3 miliar 500 juta per tahun. Kategori yang kedua ada biaya pengembangan dan operasional. Di sini ada biaya pengembangan toko baru dengan estimasi biaya 40 miliar per toko, dan ada penyimpanan dan distribusi dengan estimasi biaya 15 miliar per tahun. Lalu ada sumber daya manusia dengan estimasi 30 miliar per tahun, dan ada biaya teknologi dan infrastruktur dengan estimasi biaya 12 miliar dengan pengembangan dan pemeliharaan per tahun. Kategori yang ketiga ada biaya lain-lain dan operasional. Di situ ada biaya kepatuhan dan pajak, dan ada biaya iklan dan promosi dengan estimasi biaya 11 miliar per tahun. Lalu ada analisis pendapatan dan keuntungan. Di sini ada proyeksi penjualan dengan estimasi biaya 250 miliar per tahun, dan ada biaya operasional dan margin keuntungan dengan estimasi biaya 175 miliar serta keuntungan bersihnya yaitu 75 miliar. Kategori yang kelima ada pembiayaan dan investasi. Di sini ada pembiayaan ekspansi dan pengembangan, lalu ada rencana pembayaran dan layanan dengan estimasi pembiayaan ekspansi itu sebesar 100 miliar untuk 2-3 tahun ke depan, dan untuk rencana pembayaran dan layanan itu tergantung pada skema yang diterapkan. Lalu kategori yang terakhir ada implementasi dan timeline. Ada jadwal pelaksana ekspansi toko dengan estimasi harga itu 120 miliar untuk 3 toko, dan ada jadwal kampanye ada jadwal kampanye pemasaran dengan estimasi biaya 8 miliar per tahun. IKEA Indonesia menetapkan syarat dan ketentuan pembayaran yang transparan untuk kepuasan pelanggan. Pembayaran dapat dilakukan melalui kartu kredit, debit, transfer bank, e-wallet, dan tunai dengan pembayaran penuh. Diharapkan saat transaksi, kecuali untuk cicilan yang diatur oleh lembaga keuangan mitra. Nah, pelanggan dapat mengembalikan produk dalam 30 hari dengan bukti pembelian, dan biaya pengiriman ditentukan berdasarkan lokasi dan ukuran. Untuk pembelian besar, syarat pembayaran fleksibel dan dapat diajukan. Biaya keterlambatan mungkin berlaku dan akan diinformasikan sebelumnya. IKEA Indonesia berkomitmen menjaga privasi dan keamanan informasi pembayaran pelanggan. Dengan syarat yang jelas ini, perusahaan bertujuan memberikan pengalaman belanja yang nyaman dan aman untuk pelanggan.